Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dartim SPD MPD, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan profil mata kuliah yang akan saya bawakan. Nama mata kuliah yaitu Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Adapun terkait dengan deskripsi dari mata kuliah adalah bahwa mata kuliah ini akan mengkaji terkait dengan realitas pertumbuhan dan juga perkembangan pendidikan Islam, baik itu gagasan, lembaga, dan juga konsep-konsep serta paradigma yang ada di dalam pendidikan Islam di Indonesia dengan perspektif sejarah. Adapun dari CPMK, salah satu CPMK dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan pola-pola kajian sejarah pendidikan Islam, menganalisis buku-buku terdahulu, dan memahami berbagai arah baru kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian, di antara CMK yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan istilah-istilah kunci terkait dengan konsep sejarah pendidikan Islam, kemudian sejarah pendidikan Islam di Indonesia, dan beragam dinamika baik itu institusi maupun gagasan-gagasan yang muncul di dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian terkait dengan di antara materi ajar di dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama kita mengkaji tentang sejarah pesantren, sejarah madrasah, kemudian sejarah pertumbuhan institusi-institusi pendidikan Islam dengan beragam perspektif, dan kemudian kita bicara juga tentang tokoh-tokoh penting yang menjadi tokoh di dalam pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian untuk bahan rujukan utama dari mata kuliah ini adalah buku berjudul Pesantren dan Madrasah dari Tradisi hingga Moderasi. Sifat dari mata kuliah ini bersifat teoritis. Artinya mata kuliah yang lebih menekankan pada pemahaman bersifat kognitif, empiris, dan rasional, serta dikembangkan dengan ilmiah untuk memperkaya masukan-masukan dalam teoritis pendidikan Islam, terutama pendidikan Islam yang khas dengan keindonesiaan. Adapun terkait dengan model perkuliahan, yaitu perkuliahan dilaksanakan dengan model klasikal atau offline. Adapun aktivitas pembelajaran diantaranya dilakukan dengan proses adanya presentasi, diskusi interaktif, kemudian klarifikasi antara dosen dengan mahasiswa, dan juga dilakukan dengan paradigma yang interaktif. Strategi perkuliahan, pendekatan pembelajaran menggunakan active learning dengan beragam metode seperti FGD, concept map, kemudian information search. Adapun yang akan dipraktekkan pada kesempatan yang baik ini, nanti saya akan menggunakan metode information search. Adapun terkait dengan penilaian dilakukan secara komprehensif dalam penilaian kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotorik dengan menggunakan observasi, tes, dan juga penugasan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan siang yang sangat baik ini kita bisa kembali lagi melanjutkan kuliah kita ya, pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Dan hari ini kita masuk di pekan yang ketiga atau pertemuan yang ketiga ya. Untuk mengawali kuliah kita pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat semua teman-teman. Masih semangat ya? Sudah makan siang semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya semangat dan bisa melanjutkan kuliah kita dengan baik dan bisa mengikuti kuliah kita dengan baik. Oke, baik, untuk berikutnya kita presensi terlebih dahulu ya. Nanti yang saya panggil silahkan
angkat tangan ya atau bilang hadir ya. Mas Rahma Akbar, Iqmal Nur Afnan, Mbak Hafidah Faris, oke, Mbak Nabil Latifah, oke, kemudian Mas Muhammad Akbar, oke, kemudian Mas Tamam Solahuddin, oke, baik. Oke, baik, saya rasa tidak ada yang absen ya, semuanya masuk, sehingga kita bisa melanjutkan kuliah kita di pekan yang ketiga ini. Oke, baik, kemarin kita sudah belajar tentang kata kunci dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Di Indonesia ini kita biasanya atau terkait dengan sejarah pendidikan Islam ini ada 3 kata kunci. Disebutkan dengan istilah pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, dan juga satu lagi studi Islam. Ya, nah 3 istilah ini kemarin coba kita diskusikan bersama ya. Karena memang sebagai titik tolak untuk melihat bagaimana sejarah pendidikan Islam ke depan yang bisa memberikan wawasan kepada kita. Harapannya nanti kita tahu bagaimana sejarah pendidikan Islam di Indonesia, baik itu yang bersifatnya konsep, gagasan, ide maupun kelembagaan. Ya, kelembagaan atau yang sifatnya institusi-institusi itu. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang madrasah, apa yang terpikir di dalam pikiran kalian? Pendidikan, sekolah, ngaji, ya, tempat belajar, apalagi? Absen? Apalagi? Guru dan murid, ya, betul. Jadi madrasah itu karena terkait dengan murid ya, ternyata murid itu sangat islami. Karena murid itu berakar dari kata uridu. Ana uridu an akala, saya mau makan misalnya ya. Nah, kata murid ini sebenarnya menekankan pada saya memiliki keinginan untuk belajar. Sehingga disebut sebagai murid. Maka sering saya lebih senang menyebut kata murid daripada siswa. Karena kalau murid ini terkait dengan curiosity, terkait dengan rasa ingin tahu, namanya murid mahasiswa itu ya pengen tahu. Nah, maka disebut murid itu, ya. Oke, baik. Terus apa lagi? Kalau kita bicara madrasah, apa yang kalian pikirkan? Murid, guru, terus studi agama, ya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebagai pengantar dari kuliah kita, ya. Jadi secara kelembagaan, ya, di dalam tradisi pendidikan Islam di dunia ya, bahwa kita mengenal istilah kutab. Kutab itu adalah satu lembaga paling tradisional di di dalam pendidikan Islam di dalam sejarah dunia Islam ini. Kita mengenal istilah kutab. Kutab ini akar katanya adalah kataba. Kataba artinya itu adalah menulis. Karena memang di dalam kutab ini ada aktivitas membaca dan juga menulis. Ya. Dan kemudian ketika Islam hadir, ya, maka dalam sejarahnya embrio pendidikan Islam itu selalu muncul dan berbasis di masjid dan musola. Ya. Jadi masjid dan musola inilah sebagai basis dari lembaga pendidikan Islam yang nanti juga akan memunculkan beragam institusi, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, jadi nanti kita akan bicara salah satu institusi atau lembaga pendidikan Islam yang nanti akan mewarnai sejarah pendidikan Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu apa motivasinya? Inilah motivasinya. Ya, motivasinya adalah dalam rangka memakmurkan masjid dan mensejahterakan umat. Mensejahterakan umat tidak hanya dalam hal masalah kesehatan, tapi juga dalam masalah kesejahteraan sosial. Salah satunya unsurnya adalah pendidikan. Ya, maka di dalam Quran surah At-Taubah ini mungkin bisa kita baca bersama-sama dari ta'awud ya. Coba kita baca bersama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ya.
kita tidak perlu pakai basmalah karena surat At-Taubah ya. Oke, ulangi dari ta'awud. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata am yakhshallallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Oke, coba Mbak Faris membacakan artinya. Hanya yang memperkenalkan musik Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang kemudian serta-merta mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut menjadi apapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan termasuk golongan orang yang mendapatkan surat At-Taubah ayat 7. Ya, betul ya. Jadi inilah motivasi kita, kenapa kita itu mengembangkan pendidikan dan berbasis masjid, karena ternyata selain memakmurkan masjid, juga dalam rangka mensejahterakan umat. Maka secara singkat, ya, terkait dengan lembaga pendidikan, kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan Islam, yang nanti kita sebut sebagai madrasah, dan akan kita coba kaji secara lebih detail, dari masjid muncul beragam lembaga-lembaga pendidikan. Ya, dari masjid muncul namanya madrasah, ya. Kemudian muncul namanya pusat-pusat studi keilmuan, ya. Ada Baitul Hikmah, perpustakaan dan lain sebagainya. Termasuk dari masjid inilah yang juga nanti memunculkan istilah universitas. Ya. Universitas yang kemudian kita sebut sebagai jamiah. Karena apa? Karena kata universitas ini kalau dalam bahasa Arab jami'ah. Jami'ah ini berasal dari masjid jami. Ya, masjid jami. Kenapa? Karena masjid jami itu banyak sekali kuliah-kuliah atau kajian-kajian, kajian semakin besar. Nah, masjid yang dipakai awalnya namanya masjid jami'ah hanya untuk sholat berjamaah, tapi kemudian dipakai untuk mengkaji ilmu, maka namanya jami'ah. Jami'ah inilah yang disebut sebagai universitas. Jami'ah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris university, university diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi universitas. Jadi ternyata secara dasar, secara basis dari masjid muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam. Salah satunya adalah madrasah ini. Kemudian pertanyaan kita, lalu bagaimana sejarah madrasah itu? Bagaimana sejarah madrasah itu? Nah, inilah materi kita pada hari ini, pada pertemuan ketiga ini, kita akan bicara tentang bagaimana sejarah madrasah ini. Dan kaitannya dengan bagaimana perkembangan pertumbuhan madrasah di Indonesia. Ya. Nah, terutama nanti kita fokus pada masa kolonial terutama, ya. Pada masa penjajahan Belanda. Oke, baik. Nah, untuk membahas tentang madrasah ini lebih jauh, maka silahkan kalian teman-teman semuanya mengerjakan soal di atas ini. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ya, waktunya 10 menit. Oke, ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan kalian ambil kertas, ya. Kemudian dikerjakan. Ya, boleh. Ya. Waktunya 10 menit, ya. Oke. Dan untuk rujukannya adalah buku kita, ya, Pesantren dan Madrasah dari Tradisi hingga Moderasi. Rujukan buku kita, ya.
Oke, baik, sudah selesai teman-teman. Oke, baik, saya rasa sudah cukup ya. 10 menit sudah selesai. Maka untuk berikutnya adalah coba kita cek ya satu persatu jawaban dari teman-teman semuanya. Oke, baik. Oke, baik, kita mulai dari nomor 1. Siapa yang membacakan atau menjawab soal nomor 1? Ya, Mas Tamam dulu, silahkan Mas Tamam. Sebutkan dan jelaskan pengertian madrasah dalam perspektif bahasa dan istilah. Jadi kata madrasah diambil dari akar kata madrasah, artinya belajar. Kata madrasah menunjukkan isim makan, maka artinya adalah tempat belajar. Maknanya proses belajar bisa dilaksanakan di mana saja sesuai dengan situasi dan kondisi. Secara istilah, madrasah merupakan nama atau sebutan bagi sekolah agama Islam, tempat proses belajar mengajar akidah Islam seperti akidah, ibadah, akhlak dan syariat. Secara formal, yang mempunyai kelas dan kurikulum dalam bentuk klasika. Ya, betul tidak teman-teman? Ada yang berbeda tidak? Tidak ya, oke betul. Jadi secara bahasa madrasah itu berakal dari kata darosa yadrusu darsan. Ya, artinya adalah belajar. Ditambah mim di depannya madrasah maka menunjukkan tempat. Ya. Nah, maka madrasah itu artinya adalah tempat untuk belajar. Padahal kemudian secara istilah dalam pendidikan Islam itu madrasah itu terkait dengan lembaga atau tempat belajar mengajar ajaran Islam ya, dengan kurikulum tertentu, memiliki kelas dan lain sebagainya. Oke, baik, betul ya. Jadi pengertian madrasah saya rasa sudah jelas. Kemudian nomor 2, siapa yang jawab nomor 2? Mas Aditya Fahri, silahkan. Sejarah awal perkembangan madrasah di dunia Islam bermula dari masa kenabian. Bagaimana konsep dasar atau falsafah madrasah yang diletakkan pada masa kenabian tersebut. Terdapat dua tempat saat Nabi mengajarkan Islam yang bisa disebut sebagai embrio madrasah, yakni Darul Arqam dan Masjid Nabawi. Pada masa awal kenabian sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW mengajar Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka tempat belajar Islam atau madrasah saat itu adalah rumah Arqam atau disebut dengan Darul Arqam. Oke, baik. Ada yang menambahkan? Siapa yang menambahkan? Ya, silahkan. Oke. Masa setelah Nabi hijrah ke Madinah, tempat pelaksanaan belajar mengajar dinamakan madrasah berada di Masjid Nabawi. Di mana dengan rumah Nabi selain itu di Masjid Nabawi juga sebagai tempat tinggal para ahli sufah atau pembinaan sosial keumatan. Ya, betul atau tidak teman-teman? Ya, betul ya. Jadi inilah secara falsafah embrio dari madrasah. Ya. Yaitu pada masa kenabian, ya. Yang pertama berada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam sehingga disebut sebagai Darul Arqam. Kemudian yang kedua ketika Nabi sudah hijrah berada di Madinah, maka Masjid Nabawi sebagai tempat pusat pendidikan atau yang kita sebut sebagai madrasah itu, madrasah berada di Masjid Nabawi, selain sebagai pusat pendidikan juga sebagai pusat pembinaan umat. Baik itu dalam masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain. Ya, jadi betul ya, itulah embrio atau falsafah madrasah pada masa kenabian. Oke, baik, betul ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, siapa yang mau menjawab soal nomor 3? Ya, silahkan. Sebutkan madrasah yang pertama kali dibangun di Islam. Saya itu sebutkan juga madrasah yang pertama kali dibangun di Indonesia. Oke, baik. Madrasah pertama kali dibangun di Indonesia yaitu madrasah Nizamiyah di Bangka. Kemudian madrasah yang pertama kali dibangun di Indonesia yaitu madrasah Asadiyah yang ada di Padang, Kota Padang. Dan
didirikan oleh Syekh Abdul Rahman. Ya, betul atau tidak teman-teman? Oke, berarti di dalam sejarah peradaban Islam ternyata madrasah yang disebut sebagai madrasah yang pertama kali didirikan itu disebut sebagai madrasah nizamiyah. Coba ulangi apa teman-teman? Madrasah nizamiyah. Apa? Ya, betul. Kemudian ketika kita bawa ya di Indonesia, lalu apa madrasah yang pertama kali ada di Indonesia? Yaitu madrasah Adabiyah. Coba kita ulangi, apa madrasah apa? Ya, betul. Ya, itulah madrasah yang pertama kali sehingga menginspirasi madrasah-madrasah lain tumbuh berkembang di Indonesia. Oke, betul. Ada yang ditanyakan tidak, teman-teman? Tidak ya? Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan di poin yang terakhir terkait dengan materi kita, yaitu materi sejarah madrasah. Yang nomor 4, silahkan yang membacakan nomor 4. Ya, Mas Rama, silahkan. Jelaskan secara singkat bagaimana tanggapan kalian mengenai dinamika perkembangan madrasah pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pada masa penjajahan Belanda. Nah, jawabannya adalah di Indonesia itu pada saat masa kolonial pendidikan Islam madrasah itu hanya terbatas pada pesantren dan surau saja Pak, lalu musola dan masjid. Nah, pembelajarannya itu bersifat tradisional dengan menggunakan metode halaqah, sorogan dan bandongan. Lalu setelah munculnya madrasah Adabiyah itu yang ada di kota Padang, tepatnya di Sumatera Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdul Rahman, madrasah-madrasah lain yang serupa pun itu tumbuh berdiri. Begitu Bapak. Oke, baik. Betul ya. Jadi terkait dengan madrasah ketika masa kolonial ini masih sangat terbatas ya, hanya berada di suro, musola, masjid, termasuk sudah muncul namanya pesantren. Itu pun masih dengan bentuk yang sangat tradisional sekali. Oke, baik. Pada masa kolonial ini apa yang lain? Apa yang mau dijelaskan yang lain? Ya, Mas Iqmal, silahkan. Jadi selain yang dijelaskan oleh sekarang, dimana saya menemukan bahwa sistem halaqah dan sorogan mulai berubah menjadi sistem klasikal sebagai akibat sentuhan ataupun interaksi pembaruan dengan sistem pendidikan model sekolah dari Belanda atau mulai muncul pembaruan pendidikan Islam. Ya, betul ya. Jadi pada masa kolonial ini juga mulai ada interaksi kelembagaan ya. Yang awalnya hanya terbatas pada tradisional, muncul ada interaksi dengan lembaga yang disebut sebagai sekolah, maka kemudian muncul lembaga pendidikan Islam itu ada proses-proses pembaharuan. Ya, awalnya tadi disebutkan hanya sekedar halaqah dan sorogan, berubah menjadi sistem klasikal. Ya, betul. Yang lain yang mau memberikan tambahan? Ya, Mbak Nabil Latifah. Dari sini tujuan akan mengisolasi pembaruan pendidikan Islam itu untuk menandingi sekolah-sekolah milik Belanda secara metodologi madrasah pun berubah bentuk dari sistem halaqah menjadi sistem yang klasikal. Ya, betul atau tidak teman-teman? Betul. Ya, betul. Jadi memang di situ tentu ada motivasi ya. Tentu ada motivasi, ada tujuan kenapa menunjukkan adanya tren perubahan. Tren transformasinya itu ada, yaitu dalam rangka supaya lembaga pendidikan Islam atau konsep pendidikan Islam itu tidak ketinggalan zaman, gitu ya, atau bisa setidaknya menandingi sekolah-sekolah yang dibawa oleh orang-orang Belanda, gitu ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan tidak, teman-teman? Cukup ya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya terkait dengan kuliah kita pada siang hari ini, ya. Kemudian coba kita lihat sejenak ya sebagai satu review. Benar ya. Jadi madrasah itu tadi disebutkan akar katanya dari darosa ya darusu darsan, artinya adalah tempat belajar.
Secara filosofi, ini kita juga bisa mengambil makna bahwa belajar itu di mana saja. Belajar itu bisa di mana saja. Ya, di rumah, di kelas, di pasar, di masjid, dimanapun. Karena madrasah itu secara falsafah mengindikasikan tempat belajar. Kemudian, falsafah madrasah pada masa kenabian. Nah, ini menunjukkan ada dua, ya. Kalau fase masa kenabian itu kan ada dua, sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sebelum hijrah, Nabi membina umat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka inilah tempat yang disebut sebagai madrasah pada masa kenabian itu. Setelah hijrah, Nabi punya base camp namanya Masjid Nabawi. Disitulah Nabi membina umat, mengajarkan Islam. Maka Masjid Nabawi inilah yang disebut sebagai madrasah masa kenabian, ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan lembaga, ya, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang pertama kali muncul. Kalau kita bicara sejarah berarti yang pertama kali muncul. Maka di dunia Islam, madrasah yang pertama kali muncul adalah Madrasah Nizamiyah di kota Baghdad. Hari ini di negara Irak, ya. Kalau di Indonesia, madrasah yang pertama kali muncul adalah ketika Syekh Abdullah Ahmad itu membuat satu lembaga yang disebut sebagai Madrasah Adabiyah, ya. Dan yang terakhir terkait dengan dinamika madrasah masa kolonial ini kalau kita bisa ringkas dan juga simpulkan, artinya ada dinamika madrasah dari tradisional menuju moderasi, dari klasikal menuju modern. Nah, inilah yang terjadi. Pada masa kolonial ini ada unsur-unsur positif juga, yaitu dalam rangka interaksi kelembagaan pendidikan Islam supaya tidak hanya madrasah dalam bentuk tradisional, tapi juga bergerak menuju moderasi. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, nah ini terakhir ya teman-teman. Silakan untuk pertemuan depan dan menjadi tugas nanti dikumpulkan di Google Form yang saya sampaikan, ya, seperti biasa. Buatlah satu pertanyaan pada selembar kertas dengan merujuk pada materi yang telah didiskusikan terkait topik pembahasan sejarah madrasah dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Pertanyaan diajukan dengan prinsip 5W plus 1H. Berapa teman-teman? 5W plus 1H. Ya, itu terkait dengan tugas, ya. Jadi nanti untuk bahan kuliah kita ke depan, dan juga nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan via link Google Form yang nanti akan saya sampaikan. Terakhir sekali, sebagai sebuah refleksi dalam pembelajaran, ternyata kita perlu mengembangkan materi dan metode pendidikan Islam, ya. Tapi apa yang perlu kita refleksikan? Pada masa penjajahan Belanda, ya, ketika kita akan mengembangkan pendidikan, akan selalu ada beban-beban itu. Akan ada yang menghambat. Salah satunya ketika pada masa kolonial ada ordonansi guru, ya. Nah, maka ini menjadi satu refleksi buat kita. Kita perlu mengembangkan materi, metode pendidikan Islam, tapi kita juga perlu menyadari meskipun ada hambatan-hambatan, kita harus tetap semangat, ya. Cukup? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Cukup, ya. Oke, baik. Kalau cukup, maka cukup sampai di sini kuliah kita, ya. Kemudian marilah kita akhiri kuliah kita, ya, dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.